Manusia. Yang jadi Tuhan siapa ketika itu? Karena Yesus kan ada, dia bukan cuma manusia, dia juga Tuhan, Bang. Maksudnya itu, Bang. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi. Ketika Yesus, Berarti abang cuma mempertahankan narasi abang gitu loh. aku nggak bernarasi loh, Dinda. Jujurlah kita. Aku ada bernarasi. Aku cuma bertanya loh. Cuman hanya saja Iya. kau menjawab Anggap aja abang jawabanmu berbeda-beda loh, Dinda. Jawabanmu yang berbeda-beda. Makanya aku bilang. Berarti maksud abang ketika dia jadi manusia berarti dia nggak ada kuasa Aku gitu. nggak mengintervensi, sedikit pun aku tidak mengintervensi jawabanmu. Aku cuma mendengar, jawabanmu itu berbeda-beda, makanya aku ulangin. Ulangin lagi ya. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia. Ketika dia manusia, siapa yang jadi Tuhan? Ya Yesus. Salah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ulang lagi ya Dinda ya. Ini ntar dulu Dinda ya. Aduh baru kaki juga nih. Oke. Ulang lagi ya Dinda ya. Ya. Ketika Yesus, dengar ya, fokus Dinda, fokus ya. Pertanyaan abang ini sebenarnya menjebak. Pertanyaan abang ini menjebak. Enggak dengar dulu bang. Pertanyaan abang ini menjebak. Jadi saya nggak boleh ikut apa pertanyaan abang. Saya harus konsisten dengan jawaban saya. Aku terserah Ya, mau jawab apa, tapi jawabanmu itu konsisten gitu loh. Berarti abang nggak menghargai jawaban saya. Masalahnya bagaimana aku bisa menghargai jawabanmu sementara kau sendiri nggak menghargai jawabanmu? Kalau kau menghargai jawabanmu, kau akan konsisten dengan jawabanmu yang pertama. Jangan ketika pertama kau sudah menjawab A, dijawab di pertanyaan berikutnya kau katakan A itu adalah B. Kau sendiri itu tidak menghargai jawabanmu, bukan aku Dinda. Maka aku ulangi lagi, ketika Yesus mati tergantung di kayu salib, dia Tuhan atau manusia? Ingat ya, aku bertanya ini ya, Tuhan atau manusia? Silakan jawabannya. Manusia. Manusia. Nah, ketika Yesus yang tergantung di kayu salib adalah manusia, siapa Tuhan? Ya Yesus. Ulangi lagi, yang tergantung di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Ini muter-muter aja nih pertanyaan. Jadi ini jawabannya kenapa kau masih Kristen. Karena kau masih dalam kondisi kebingungan, kebingungan. Karena syarat jadi Kristen harus bingung. Gimana? Gimana, Dinda? Uni Rifa? Uni? Masih sibuk dia. Ya sudah, gini sajalah Dinda. Aku pun gak tega juga nih kau dalam kondisi kebingungan seperti ini. Ya, kau kubolehkan kau bertanya. Setelah bertanya silakan turun. Oke. Satu aja bang pertanyaannya. Kalau Yesus itu kalau di Islam dianggap Isa, itu benar nggak? Kalau Yesus di dalam Islam dianggap Isa, gitu? Ya. Tidak benar. Saya pribadi tidak benar. Karena apa? Berarti Isa bukan Yesus gitu. Gini, saya tetap berprinsip kepada pemahaman saya sendiri, di mana pemahaman saya ini hasil dari ketika saya belajar Bible. Ya, sebelum saya Kristen, sebelum saya Islam. Bagaimana saya bisa membandingkan atau menyamakan sosok yang nyata adanya dengan sosok fiktif? Kalau saya ditanya, apakah Yesus itu tokoh yang nyata? Tidak, saya nggak yakin dia nyata. Dia hanya tokoh fiktif. Selama, nah, saya akan percaya dia. Saya hanya mempercayai dia fiktif, tidak benar pernah ada di atas bumi ini. Selama Bible kalian tidak bisa menjelaskan kepadaku bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, ya bisa bebas dari hukum rajamnya Yahudi.
Sementara di dalam Ulangan 22 dimulai dari nomor 17 sampai dengan 23 26 di situ dijelaskan hukum rajamnya Yahudi bagi laki-laki dan juga perempuan pezina. Maria pada waktu itu hamil tanpa seorang suami, maka besar kemungkinan orang-orang Yahudi akan menganggap dia telah berzina. Kenapa tidak dirajam? Oke. Kalau memang dia benar hamil, dia dirajam. Ketika dia dirajam berarti Pak Yesus itu nggak sempat lahir. Jadi Yesus hanya tercipta fiktif belaka. Oke ya, saya hargai jawaban abang. Tadi abang bilang Maryam itu nggak ada suami, Maria ya. Ya, sekarang Isa itu ibunya Isa itu siapa? Maryam. Dia hamilnya gimana prosesnya? Ini analogi untuk mudindanya supaya makin cerdas. Kalau Al-Quran bisa menjelaskan secara detail bagaimana Maryam yang memiliki kisah dengan Maria hamil tanpa seorang suami, tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajam Yahudi. Dengan cara di dalam ini tertulis kisahnya dalam surah Maryam. Ketika Maryam mendapatkan kabar tentang kehamilannya, ya, di ayat 24-nya dia diperintahkan pergi ke tempat yang jauh. Pergi ke tempat yang jauh. Sama analoginya seperti gini Dinda. Kamu melakukan sebuah kesalahan, ya kan? Kamu anggap itu sebuah kesalahan, kamu lari. Saking jauhnya tempat itu tidak dikatakan oleh Al-Quran di mana dia pergi ke tempat yang jauh itu. Yang jelas dia menjauhi kaumnya. Pergi dia, dapat dia kabar kehamilannya, pergi dia, ditinggalkannya Nazaret dan Galilea pada saat itu. Udah, sampai dia di tempatnya itu, melahirkanlah dia. Di ayat 28 sampai 29 diperintahkan dia untuk kembali pada kaumnya. Ya, di tengah-tengah Yahudi. Apa kata Maryam? Maryam, bagaimana aku kembali kepada mereka jika nanti mereka bertanya tentang anak ini? Apa kata malaikat kepada dia? Jika mereka bertanya kepada anak ini, katakan kepada mereka kamu sedang berpuasa. Ya, tidak boleh ngomong. Memang syariat pada saat itu orang-orang berpuasa nggak boleh ngomong. Tunjuklah pada anakmu. Kembalilah Maryam dari tempat yang jauh ini ke kampung halamannya, ke baninya, ke kaumnya. Di gerbang kaumnya, di gerbang tanah kelahirannya, kampung halamannya, kaumnya orang-orang Yahudi sudah menunggu dia. Dengan panggilan, wahai Maryam, saudaranya Harun, kau keluarga kau itu bukan keluarga pezina. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Maryam hanya menunjuk kepada anaknya. Apa kata rahib Yahudi pada saat itu? Bagaimana kami bisa berbicara kepada anak yang masih dalam buayan? Terjadi mukjizat Dinda. Mukjizat ini yang membuat orang Yahudi tak jadi merajam dia karena orang Yahudi dan rahib-rahib Yahudi pada saat itu ketakutan. Dan mukjizat ini tertulis dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34. Qala inni abadullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya, kata Nabi Isa dalam buayan. Dia bicara dalam buayan, aku ini adalah hamba Allah. Jangan terlalu panjang Bang, aku tanya ini penjelasannya. Intinya bebasnya dari rajam Yahudi karena terjadi mukjizat, karena anaknya bisa bicara ketika dalam buayan. Berarti kehamilan Maryam itu karena mukjizat Tuhan gitu. Loh, yang kau tanya tadi bebasnya Maryam dari hukum rajam Yahudi atau kehamilan Maryam? Nah Bang, aku pertanyakan Maryam hamilnya gimana prosesnya, abang nggak dengar, malah panjang ceritanya. Nah, bingung kan? Kalau kehamilan Maryam itu kekuasaannya Allah. Oke, yang siap. kutanyakan kamu tadi, kalau memang benar Yesus ini pernah lahir di atas bumi, coba kau jelaskan kepada aku berdasarkan Bibelmu. Bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami dulu bebas dari hukum rajam Yahudi? Abang kan suruh saya yang tanya biar abang jawab. Kok abang tanya balik gimana sih? Loh, kan pertanyaanmu tadi ini dasarnya kan? Iya, apakah antara Yesus dan Maryam dan Isa itu sama? Ku bilang, bagaimana aku menyamakan satu sosok yang benar nyata adanya dengan sosok yang fiktif? Kau bilang, kenapa kau katakan fiktif? Karena begini-begini, itulah penjelasanku tadi. Karena Bible tak mampu menjelaskan bagaimana Maria yang tanpa seorang suami bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Maka ku anggap ya Yesus itu fiktif dan tak pernah dilahirkan. Berarti intinya Maria itu hamil karena mujizat dari Tuhan, gitu Bang.
Karena kekuasaan dan kebesaran dari Allah. Mukjizat itu, kata mukjizat itu dinisbatkan kepada para nabi. Tapi selamatnya dia dari hukum rajam Yahudi karena mukjizat yang diberikan kepada Isa. Cerna dong. Nggak usah ke sana lagi. Oke, karena kuasa Tuhan. Oke. Boleh lanjut tanya lagi, Pak? Udah nggak boleh, satu pertanyaan habis itu turun. Kamu nggak entem Dinda. Abang takut. Berarti abang ini kalian tuh mengklaim. Kabur naman dong. Kalian ini mengklaim Isa itu Yesus. Hanya ubah-ubah data kalian. Aku ada ngeklaim rupanya kan enggak, aku bilang kan. Iya, makanya narasi abang pertama kan bilang Maryam dari ibu Yesus itu nggak ada suami. Sekarang apa bedanya Maryam ibu Yesus nggak ada suami dengan ibu Isa nggak ada suami? Tidak membahas proses hamilnya Maria. Yang jadi pertanyaannya, benarkah Yesus ini pernah dilahirkan? Itu poinnya. Kok lari-lari abang narasinya? Lari-lari loh. Hah? Sudah? Silakan turun. Aduh, oke Bang. Tertawa menangis dia tuh. Aduh. Kalau dengan tawamu, ya, kau memenangkan perdiskusian atau perdebatan, ya, berarti yang layak memenangkan setiap perdebatan itu adalah keledai. Ya, karena keledai yang mudah apa cengengesan. Bang Naga mana? Oke, Johnny Fatik, selamat bergabung. Disapa dulu tamunya Bang Naga. Sapa dulu Bang Naga. Nggak bisa kan wifi-nya kan? Sabar lah dulu, itu mungkin matiin sana wifi-nya itu. Oke. Asari. Lis Sosro. Iya, halo. Sosro agama apa? Agama Islam, Bang. Agama Islam. Ada yang mau disampaikan? Mau nanya ini sama Bang Faruk. Ini apa? Di Injil itu kira-kira nggak ada Injil, Bible. Injil udah nggak ada lagi, Bible. Nah, iya. Di Bible itu menurut Abang Faruk itu ada nggak perkataan-perkataan yang masih asli gitu kira-kira? Wallahualam. Saya tidak berani menjawab. Karena di Injil itu setelah Nabi Isa, setelah apa? Ya nggak tahu lah. Kalau di Injil kita tidak tahu yang versi Muslim ya. Kalau versi mereka setelah Yesus diangkat ke langit 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian baru ditulis. Tapi kita tidak berani mengklaim ada asli karena bahasa Yunani dengan bahasa Romawi. Itu aja. Oh, ya? Begitu ya. Ya. Terus ini semalam saya ada lihat di VT TikTok. Itu ada surat Mazmur. Itu mengatakan kalau di langit itu kandungannya air gitu. Itu kan sama, ada korelasi hubungan dengan Al-Qur'an gitu loh, Bang. Itu yang saya agak heran juga gitu kan. Berarti sama ini. Berarti mungkin atau Mazmur ini mungkin murid asli Yesus mungkin ya. Tidak, kita tidak berani mengklaim karena ada baca kalau kita Muslim kan tahu kan mereka telah merubah-rubah. Iya, kan iya betul. Al-Quran. Jadi ya, kita betul. tidak bisa menjawab karena bukan ranah kita, ya. Tapi intinya dari kita pihak Muslim, saya pribadi dan seluruh Muslim tidak mempercayai Bible itu firman Allah, ya. Oke, siap Bang, siap. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sapi pede harus beli dulu, harus bayar hingga Maret. Jadi harus hingga Maret, coba pun bisa. Udah nggak ada yang kalau nggak ada wifi berhenti sebentar baca apa ini, nggak usah terlalu HP 24 jam HP.
Isti istirahat, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Oke. Oh, Duning ini udah itu. Mungkin tuh wifi itu di sana, mungkin ada yang dimatikan, masalah nggak tahu ya. Mister. Mana ada? Hotelnya ada. Bentar, aku tanya dulu, cari dulu. Mister. Mister. Ini si Herman. 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 Herman Syah. Namanya Herman. Oke, Mommy. Mommy. Dan Cahaya. Cahaya. Dan Mas. Dan Mas. Tolong di tap-tap layar saudaraku sampai 500 Kak. Tolong di tap-tap layar lah. Tolong di tap-tap layar. Pakai toa. Kami pakai toa alhamdulillah masih aman. Tapi kalau baca Amsal pakai toa besok, coba tes suruh apa ini? Saya bayar. Saya bayar suruh seluruh gereja suruh pakai toa, baca Amsal, baca Makmur, baca Hosea. Saya bayar seluruh gereja suruh pakai itu. Di Indonesia berani nggak pakai toa suruh baca itu? Amsal, Makmur, Yeskiel ya kan? Baca itu. Itu baru paten. Apa yang terjadi di yang di jalan orang lewat? Habis itu Otet coba kasih anak umur 10 tahun ke bawah. Kasih Amsal, Heskiel, ya. Kasih itu Amsal, Heskiel. Coba kasih sama anak-anak itu biar dibaca Bible itu. Saya pastikan cepat kali dewasa. Ya, Kidung Agung, ya itu baca Amsal, Kidung Agung pakai toa itu. Kalau nggak kasih sama anak-anak aja umur 10 tahun ke bawah, kasih ayat-ayat itu. Kupastikan cepat dewasa. Ini si Siki bilang kita toa. Mereka nggak berani. Ada itu Bible aja nggak berani. Di Amerika, 6 negara bagian di Amerika, umur 21 tahun ke bawah tidak boleh baca Bible, dilarang. Itu di Amerika loh, dilarang loh. 6 negara bagian, dilarang baca Bible. Bayangkan di negara mayoritas kafir nggak boleh baca Bible. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore, Arfan. Agama apa? Ya, kalau saya Kristen. Oh, Kristen. Ini pertanyaan Tuhan Oten babak belur. Tapi sebelum dilanjutkan ke tema, di sini ada 3 pertanyaan. Kalau saudara mau ongkem, bisa bertanya bebas kalau mau ongkem. Kalau tidak mau ongkem, habis bertanya langsung turun. Kalau tidak ongkem, kalau mau ongkem, host pun harus ongkem. Supaya sama-sama fair begitu. Sama-sama ongkem. Ya, saya ongkem. Siap. Oke ya. Iya. Kamu tidak boleh berkata saya. Selamat sore Bang. Ya ongkem, sebentar. Nah, udah ongkem kan? Sebentar. Oke, mantap. Iya. Salam kenal ya Bang.
Bang. Saya buka acaranya dulu, Dinda Arfan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua Iwan Villa, alhamdulillah ya. Hari ini kita kedatangan tamu kita, Adinda Arfan. Yang beragama apa, Dinda? Kalau saya Kristen. Ya, Kristen. Jadi di sini kita sepakat ya, tidak ada paksa dari unsur dan tidak ada paksa dari siapapun. Kita akan melakukan dialog, diskusi lintas agama. Di mana Dinda Arfan ketika dia mau on cam, beliau Bang Faruk izinkan untuk bertanya dan menanggapi jawaban dari pertanyaan beliau kepada Bang Faruk melalui saling beradu argumentasi berdasarkan data dari kedua kitab masing-masing, Al-Qur'an dan juga Bible itu sendiri. Silakan Dinda. Kalau saya pun Bang Faruk ya, Bang Faruk, saya mohon maaf, apakah saya bisa bertanya? Ya bisa, silakan. Ketika Anda on cam, Anda punya hak untuk bertanya. Silakan. Oke. Karena di dalam untuk namanya berdiskusi otomatis kita kan untuk namanya harus saling menghargai. Jadi di sini saya hanya bertanya, mohon maaf kalau seandainya kalau menyinggung perasaan Bang Faruk. Itu saya pengen mau bertanya, di situ menyangkut dengan Oten itu maksudnya seperti gimana gitu? Oh, coba kita bahas tema saja lah. Kita pertanyakan tema lah. Itu nggak usah bahas. Kita nggak usah bahas perkataan atau singkatan, itu nggak usah lah. Jawab aja dulu Bang Faruk. Oten orang Kristen udah gitu. Nanti jadi kalau untuk namanya Oten, ya Bang. Ya udah dijawab. Oten itu singkatan dari orang Kristen. Next. Kalau untuk Islam nanti disingkatkan seperti gimana gitu Bang? Ya terserah. Islam nggak ada singkatan. Hah? Terserah orang Kristen mau buat apa terserah. Kami tidak akan marah. Terserah. Lanjut. Jadi gini Bang, saya mau bertanya satu hal yang selalu di dalam benak saya, yaitu menyangkut dengan kalau untuk namanya Islam, apakah nabi-nabi sebelum ini adalah Islam juga? Saya pengen mau tahu juga begitu Bang. Oke, kita mulai dari Adam ya. Di dalam Al-Quran dicatat itu doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ayat Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Jika kau tak memberikan ampunan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Dari doanya Nabi Adam alaihissalam menyatakan dia beriman Islam, dia Muslim. Aduh, dia Bang Faruk ini berisik ini satu nih di mute itu siapa nih? Aduh. Aduh, dia mau menjawab, menanggapi itu. Berisik yang ini nih, tahlil siapa nih? Arfan yang noise itu Bang Andi. Itu kan Bang Faruk, Bang Hardi. Tahlan itu kan Bang Faruk, itu yang kedua. Saya bersuara dari sini Bang Andi. Oke lanjut, sorry. Doanya Nabi Adam tadi ya bisa kita pahami ya adalah seorang Muslim. Begitu juga perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yakub, Nabi Yusuf ketika mereka hendak meninggal dunia. Bahkan pesan yang disampaikan oleh Nabi Zulkarnain, Nabi apa yang hidungnya Nabi siapa itu? Nabi apa namanya Bang Andi? Nabi apa itu? Bukan Zakaria teman-teman. Yang pendek, pesek. Ya jelas para nabi itu Muslim, nggak ada nabi yang Kristen, itu aja jawabannya udah. Intinya seluruh para nabi itu Muslim. Apa Dinda Arfan? Jika satu saja nabi yang Kristen, silakan kasih datanya. Kenapa Bang? Bang? Gimana coba ulang lagi Bang? Yang jelas seluruh para nabi itu Muslim. Makna Muslim itu berserah diri kepada Allah. Oke, mohon maaf Bang. Mohon maaf Bang ya, yang tadi Abang bilang seluruh nabi adalah Muslim. Di situ tertulis di ayat mana Bang? Di dalam Al-Quran berapa, ayat berapa? Tolong dibuktikan dengan data Bang. Karena kita kalau tanpa data, Muslimnya seorang Nabi Adam alaihissalam ya bisa kita ketahui dari doa dia. Ini kita buka datanya ya. Ya, oke.
Tapi mohon maaf ya Bang, kalau bahasa Arab saya tidak paham. Kalau untuk secara bahasa Indonesia, kalau secara bahasa Indonesia saya bisa baca begitu Bang. Karena kita di Indonesia Bang, makanya saya bacanya bahasa Indonesia begitu. Mohon maaf ya Bang. Ya. Bang Barok. Ya, silakan Bang Andi. Ya. Jadi banyak sekali data di dalam Al-Quran itu para nabi itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 21, An-Nahl ayat 36, As-Sumar ayat 64, As-Sumar 14, Al-Baqarah 133. Salah satunya aja di situ manusia menyembah kepada Allah. Semua para nabi menyembah kepada Allah. Itu artinya mereka muslim, berserah diri kepada Sang Pencipta. Itu banyak datanya Bang di Al-Quran. Oke, saya siap menghormati penjelasan dari Abang. Tetapi yang di situ kan tadi yang Abang jelaskan bahwa untuk sesuai dan fakta atau data yang ada. Makanya saya pengen untuk tunjukkan bukti bahwa benar ada apa dari Abraham sampai di Muhammad itu semuanya adalah muslim gitu. Saya pengen data yang valid. Tidak untuk namanya hanya dengan asumsi saja, tetapi kita harus dengan data yang valid. Mohon maaf ya Bang, enggak apa-apa. Kan tadi udah dikasih datanya Bang. Jadi mohon maaf ya Bang ya. Enggak apa-apa, enggak usah minta maaf Bang. Enggak, udah dikasih datanya tadi. Banyak di Al-Quran itu para nabi menyembah Allah. Lagi dibuka sama Bang Faruk. Sabar, datanya lagi dibuka sama Bang Faruk. Sebentar, dikasih data. Ya, sabar. kalau doa Nabi Adam tadi itu tertulis dalam surah Al-A'raf. Ini susahnya gini teman-teman. Dia minta satu-satu, nggak selesai waktu kita ini. Panjang kali. Ya kan? Satu nabi ini, data panjang kali. Jadi di sini, halo Bang Faruk. Halo, Bang Faruk, mohon maaf di sini untuk Abang untuk namanya menceritakan ajaran yang Abang punya. Tetapi saya mohon dengan hormat di situ yang namanya kita sesama manusia saling menghormati dengan tata krama yang mungkin lebih bagus ya Bang ya. Sedangkan Abang saya akui bahwa Abang lebih bagus untuk di dalam ceramah atau untuk apa menjelaskan ke semua para penonton gitu. Oke, sekarang saya tanya ini ke Dinda Arfan. Apakah dari seluruh para nabi ada yang Kristen? Kalau untuk namanya para nabi dari atas sampai bawah saya yakin semuanya Kristen. Karena di dalam kasih satu nabi saja. Kasih satu nabi saja yang tertulis dalam Bible menyampaikan ajaran Kristen. Salah satu begitu. Satu saja. Kalau tadi Abang minta sama aku semua. Ya kan, datanya banyak kali. Ini aku minta satu aja, biar singkat Bang. Aku minta kedapatkan satu saja data Bible, ya dari seluruh para nabi satu aja yang menyampaikan ajaran Kristen. Siapa? Mulai dari Abraham. Oke, di mana di dalam Bible dinyatakan Abraham Kristen? Ya. Di mana dalam Bible tertuliskan Abraham mengaku dirinya Kristen? Kalau untuk mengakui sama seperti yang tadi Abang katakan, untuk mengakui bahwa Kristennya karena dia mereka menyembah namanya Tuhan, disitulah tata cara yang untuk namanya sudah diturunkan ke dari Taurat ke Injil, di situ sudah jelas Bang. Ya simak ini Bang. Ya, kau tadi minta ke aku data seluruh para nabi. Ya, ini aku minta ke kau Bang satu saja. Dan kau sebutkan Abraham. Ya udah, di mana dalam Bible tertuliskan Abraham itu Kristen? Atau Abraham itu mengimani bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Atau tertuliskan Abraham itu mengimani Tuhan lahir lalu mati di kayu salib untuk nebus dosa manusia? Kalau untuk Abang sentil menyangkut dengan ini Yesus itu Tuhan, itu waktu masanya masa abad pertama Bang ya. Jadi di situ kalau untuk menyangkut dengan untuk nabimu juga itu abad ke-7. Jadi Abang tidak, kalau untuk menyangkut dengan nabi itu kita awali dengan namanya dari Abraham situ. Jangan untuk namanya maju ke depan untuk namanya berbicara menyangkut nabi yang sekarang. Jadi Abang pun malah semua konek. Nggak nyambung Abang nih.
Ya bang. Yang saya tanyakan, kasih datanya dalam Bible. Di mana yang tadi. Abraham mengakui adalah Kristen. Nah, di kitab Kejadian, abang bisa buka di situ. Kejadian berapa Abraham mengaku dirinya beriman Kristen? Di mana? Sekarang makanya yang tadi saya tanyakan, abang kan dari tadi berkoar-koar berbicara bahwa di situ dari ini apa para nabi itu semuanya adalah Abraham di Kejadian. Jadi di sini pun abang tidak bisa menunjukkan bukti yang jelas. Makanya ini tidak bagus, tidak fair juga. Yang jelas juga ya. Bang, tadi pertanyaan abang itu udah dijawab loh. Sekarang abang lagi yang jawab. Makanya yang tadi saya bilang, Bang. Pertanyaan ke abang oleh Bang Parok, sebutkan satu nabi atau siapapun itu beragama Kristen, mana datanya gitu loh. Itu datanya dari kitab Kejadian. Abang bisa buka di situ. Kejadian berapa? Iya, Kejadian berapa? Kejadian berapa? Bentar ya, lihat ini kitab dulu. Kebetulan saya di tempat sini, makanya saya tidak bawa kitab ya, Bang. Iya, Bang, Kejadian itu kitabnya Yahudi. Kejadian itu nggak ada orang yang menyembah menjadi Kristen, Bang. Nggak ada. Kristen itu nongol ya setelah Yesus nggak ada di muka bumi di Antioquia. Nggak ada itu Bang Kristen di Kejadian. Apa jangan ngarang-ngarang lah. Coba abang buka saja. Yesus saja belum nongol kok di situ. Kenapa ada Kristen? Di Kejadian Yesus belum nongol, Pak. Iya, betul. Untuk di Kejadian memang belum ada. Sedangkan untuk namanya Yesus itu di saat abad pertama, di situ pada waktu Yesus untuk namanya dia menggenapi para nabi yang sudah ada, begitu. Ya kalau begitu sebutkan satu nabi yang beragama Kristen, siapa nabi itu? Nggak bisa jawab kan Pak, karena memang nggak ada Pak. Bilang aja nggak ada nabi yang nggak Kristen. Oh no loh. Pertama ya, dengerin dulu. Mamanya Yesus saja Pak. Mamanya Yesus yang merawat Yesus, mulai dari dalam kandungan sampai bayi disusui, dirawat, diajak berjalan, ya dididik. Mamanya Yesus Maria bukan Kristen loh. Emaknya aja yang menyusui Yesus bukan Kristen kok. Jadi Islam. Ya dia berserah diri lah kepada Tuhannya. Kagak ada itu keluarga Yesus. Dengerin dulu Bang. Kagak ada itu. Kagak ada keluarga Yesus menyembah Yesus. Itu intinya Bang. Yang menyembah Yesus itu Bang, ya Pak Arfan. Beda, jadi Anda beda Tuhan dengan Tuhan para nabi. Anda beda Tuhan sendiri. Karena agama Anda itu berasal dari barat, bukan berasal dari kelahiran Yesus. Sedangkan agama abang dari mana begitu Bang? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam. Kan tadi bilang ini agama Kristen kan dari barat, berarti agama abang kan dari Arab. Ini sama Bang. Sama dari jauh. Jadi abang ini kan salah untuk memberikan suatu edukasi, Bang. Edukasi ini, Bang. Iya, abang kan bilang untuk agama saya dari barat. Ya, terus. Kan? Sedangkan abang punya dari mana? Ya karena memang itu kan dari Arab juga. Pengajarannya dari Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengar dulu, Bang. Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Tapi pertanyaannya kenapa BB Anda berbahasa Yunani? Kok bisa ada bahasa Yunani, Bang? Ya. Kalau untuk dalam bahasa, ya di situ untuk Roh Kudus sudah turun di kepala buset dah. Bahasa Roh Kudus. Lalu lah, pusing gua. Enggak ada ilmunya gua. Jadi bahasa apapun mereka bisa bicara. Bang. Ya kasih Bang Dio lah. Enggak ada ilmu ini. Lanjut Bang Dio. Halo Bang, tapi di sini tidak boleh kita ada yang suka baku marah ya. Ini namanya kita sesama
makhluk ciptaan Tuhan, jadi tidak hanya saling Ya, sharing. pertanyaannya apa Bang Arfan? Ya, Pertanyaannya abang apa? yang tadi pertama saya tanyakan itu bang, di situ kan Ya. bilang, apa saya pengen mau tahu apakah dari nabi-nabi sebelumnya apakah semua Islam Ya. sampai di Nabi Muhammad apakah tidak, itu yang saya pengen mau cari tahu juga begitu bang. Iya. Semuanya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap rasul, kepada setiap umat seorang rasul. Halo Apa bang, tujuannya? Tujuannya bang, halo ya. bang, abang pun harus on cam Ya. dong, harus kita main fair, tak boleh lah untuk separuh on cam separuh tidak, kita harus main fair dong bang, supaya sama-sama bisa saling melihat begitu. Di sini Iya, nanti di sini persyaratannya nggak wajib ongkir, Bang. Nggak ada perjanjian awal kayak begitu. Anda Kalau untuk abangnya kalau tidak wajib on cam, saya pun tidak ya wajib on tutup cam. aja, Bang. Tutup aja, Bang. Kita butuh suara Anda, bukan butuh wajah Anda gitu loh. Silakan. Ya, jadi kalau abang minta data, kami langsung bisa menjawab dengan ilmu. Bersumber dari Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul itu? Menyampaikan kepada umatnya an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian wahai kaumku menyembah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut, segala sesuatu sembahan selain Allah, termasuk menyembah kepada Yesus. Itulah hakikat Islam yang sebenarnya, penyerahan diri kepada Allah, yakni menyembah hanya kepada Allah. Itu bang datanya bang. Kalau abang mau data ayat yang lain masih ada. Semua para nabi dan rasul mereka mengajak kepada kaumnya, alakum min ilahin ghairuh. Dari semua para nabi, dari zaman Nabi Idris, Hud, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua mereka bilang apa? U'budullaha, qala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mereka mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaknya kamu menyembah hanya kepada Allah, kamu tidak punya Tuhan yang lain kecuali Dia. Itu bang. Surat Hud ayat 84 dan surat An-Nahl ayat 36. Sekarang pertanyaan balik. Bang Arfan sebutkan satu ayat dalam Bibelnya abang di mana nabi yang diutus adalah beragama Kristen. Silahkan bang. Kalau nabi yang diutus beragama Kristen waktu itu Isa, ataukah Isa Al-Masih ataukah Yesus Kristus. Mulai dari situlah Kristen. Bawa ayatnya. Bawa ayatnya bang. Para nabi terdahulu. Bawakan ayatnya. Karena yang untuk namanya ajaran ya mulai dari situ itu diajarkan di situ dicatat oleh para murid-muridnya atau para rasulnya. Aku Sehingga yang minta sekarang ayatnya bang. diajarkan itu Aku sampai minta sekarang ayatnya. ini. Tunjukkan ayatnya bang. Tunjukkan ayatnya. Sebutkan ayatnya. Di sini bang, yang tadi saya sudah katakan yang awalnya kebetulan saya tidak bawa kitab ke tempat usaha. Abang sebut ayatnya, aku buka di sini, aku bacakan di sini. Abang sebut aja ayatnya. Yang namanya Kristen bang, itu karena Kristus, makanya dikatakan. Iya, aku minta abang tunjukkan. Abang nggak usah ulang-ulang berkali-kali. Aku nggak budek bang, masih normal telingaku. Nggak usah ulang-ulang. Pertanyaanku cukup jelas. Tunjukkan data satu ayat di Bibelmu di mana nabi-nabi terdahulu itu agamanya Kristen. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Aku bisa bawakan banyak para nabi dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Semua menjelaskan tentang para nabi yang mereka itu mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ani ibudullaha ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah saja, kalian tidak punya Tuhan kecuali hanya Dia. Sekarang aku tanya abang nggak usah mutar-mutar, nggak usah balik-balik lagi. Sebutkan satu ayat di Bibelnya abang, nabi terdahulu di Bibelnya abang, satu aja. Agamanya Kristen. Silahkan bang. Macet. Gara Bang Parok nih, macetnya anak orang nih Bang Parok. Kebanyakan makan siri itu makanya merah mulutnya bang. Kanda.
Kagak ada lah nabi yang beragama Kristen, Bang. Siapa tahu ada itu kan dah di sampulnya Bible itu samping kiri atau samping kanan tuh. Bilang aja Bang nggak ada gitu loh. Kristen itu baru nongol setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Itu aja udah. Ada Bang? Nggak ada Bang. Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia. Di sanalah yang mendirikan Paulus in the gang. Gitu loh Bang. Yesus sudah tidak ada di muka bumi, baru disebut Kristen itu di Antioquia Bang. Jadi nggak ada para nabi yang Kristen Bang. Jadi agama abang beda dengan agamanya para nabi. Itu ya Bang Arman ya. Gimana Bang? Diulang ya. Tidak ada para nabi yang beragama Kristen. Kristen itu nongol setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Nongolnya di deklarasi oleh Paulus di Antioquia. Oke, Gitu ya. halo Bang, yang Abang katakan itu sekarang kebetulan tidak ada kitab, tetapi di sini nanti ada kitab, nanti kita akan sharing lagi ya, Bang. Saya akan buktikan semua. Jangan nanti sekarang Bang, mau kemana Bang? Saya di tempat usaha Bang. Yang tadi saya ada bilang, tadi Abang kan sudah lihat. Makanya kalau berani, ini langsung on cam, tidak boleh main itu, tidak pakai on cam segala begitu. Iya, mana? Aku nggak butuh lihat mukamu Bang. Saya kan bilang, aku butuh data. Kita kalau untuk namanya berdiskusi, kita harus main fair. Aku butuh ayat. Ya, kita main fair. Aku butuh ayatnya Bang. Aku nggak butuh kau open cam lihat mukamu, nggak perlu. Oh ya tadi saya bilang ayatnya, buktinya kamu tidak tunjukkan di itu di on cam itu sama saja. Mana? Saya kan tadi bilang bahwa tunjukkan ayat-ayatnya di dalam itu on cam itu sehingga saya bisa melihat, bisa membaca. Jangan main hanya asal nama ucap. Saya kan tidak mengerti bahasa ini bahasa Arab. Mohon maaf ya Bang. Saya kan tidak mengerti. Saya pengennya dengan bukti bahasa Indonesia supaya saya bisa tahu, bisa mengerti, bisa paham. Kan tadi diartikan ke bahasa Indonesia Bang. Hah? Kan diartikan tadi ke bahasa Indonesia. Makanya tadi saya kan bilang tunjukkan itu artinya bahwa dalilnya ditunjukkan. Jangan kan ditunjukkan Bang, tadi disebutin. Bang Arfan. Supaya saya bisa bacanya seluruh. Bang Arfan, tadi udah dibacakan. Abang nggak usah tunjukin deh, Anda aja sebutkan saja. Sebutkan saja di mana datanya nabi terdahulu beragama Kristen. Nggak usah ditampilkan di layar, tinggal menyebut saja. Ini Bang ayatnya Bang. Ini Bang. Ini ayatnya dalam surat An-Nahl ayat 36 Bang. Aku tunjukkan ya Bang ya. Oke. Sesungguhnya kami telah mengutus ini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus. Layarnya diperbesarkan sehingga saya bisa baca Bang. Coba pindah saya. Banyak kali permintaannya Bang ini nih. Gimana cara memperbesar kali itu Iya, oke. Di sana. Ya, di situ Bang. Bang. Aku baca Bang ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja. Dan jauhilah togut. Dan jauhilah ke togut itu. Togut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini Bang, surah An-Nahl ayat 36. Sekarang Abang buka ayatnya Abang. Abang buka ayatnya Abang. Tunjukkan kepada kami ayat di Bible-nya Abang. Para nabi terdahulu, rasul terdahulu itu agama Kristen. Silahkan Bang. Sebentar. Itu saya belum baca Bang. Coba pindah ke layar besarnya sehingga saya baca langsung di situ. Karena di sini udah layar besar ini. Astagfirullah. Ini layar besar ini. Bacanya sepotong-sepotong. Makanya saya pengen baca langsung sehingga saya bisa hayati. Itu Bang. Tadi kan saya sudah bilang, saya pengen mau hayati, baca dan cerna dulu. Kau kalau banyak gaya turun aja, kau nggak ada data. Kau pura-pura katarak, kau pura-pura tuli, sudah kubuka kan masih aja kau pura-pura nggak lihat. Matamu tuh nampak atau tidak nampak matamu itu? Nampak Bang, tetapi di sini abang kan sudah perbesarkan saya, ya kan? Abang pindahkan saya ke sebelah kan?
Disitulah nanti tidak nampak lah untuk namanya di situ. Ya udah bang, gini bang, sekarang udah ditunjukkan, datanya udah ditunjukkan. Sekarang abang aja deh nggak usah tunjukin, disebutkan data satu aja data. Ada nabi terdahulu beragama Kristen. Silakan bang. Jawabannya saya lagi di jalan, nyender di tembok, saya nggak bawa Bible, gitu jawabannya bang. Ada lagi kan dah. Apa? Aku katarak, nggak lihat, aku nggak pakai kacamata, topiku ketinggalan di rumah. Coba lihat bang, Itulah. nah di sini coba lihat. Abang ini seorang Thomas yang harus maunya lihat baru percaya. Pikir ini saya bohong. Abang perhatikan. Ya udah abang sebutkan aja bang, di mana datanya di Bible Anda ada nabi beragama Kristen. Kebetulan kita pun tinggal di rumah, jadi nanti sampai di rumah dulu, baru nanti kita on cam. Oke, gimana? Enggak, kau maunya apa on cam atau apa? Saya sudah on cam loh tadi. Cara bicara abang paham nggak? Artinya abang ini naik ke sini cuman modal tidak bawa data karena Anda lagi di jalan. Iya. Kan gitu jawaban Anda. Oke, siap. Jadi Anda membawa di sini balak kosong. Oke. Saya tadi cuma mau pengen. Dia bawa balak kosong, gimana mau diskusi balak kosong? Nanti saya sampai di atas di rumah, iya kan bang? Dan sampai di rumah, baru nanti saya ambil data, baru nanti kita akan uji titik ya bang. Coba yang gampang-gampang aja dites. Bang, Tuan Pak Arpan ada berapa? Ya. Tuan Pak Arpan ada berapa? Cuma satu bang. Siapa namanya bang? Ya. Kalau Tuhan saya, Tuhan Allah. Gimana? Bukan bang? Yesus, bukan Yesus. Kalau Yesus itu firman yang berwujud untuk namanya turun di antara manusia bang. Karena Yesus itu turun dari surga bang. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ya. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Dia Tuhan yang menyerupai manusia, bang. Enggak, ya jadi Tuhan Anda yang mana, Yesus atau bukan? Kenapa, bang? Tuhan Anda sebenarnya yang mana sih? Yesus atau bukan Tuhan Anda itu? Kalau yang namanya Tuhan itu adalah yang kita menyembah. Abang untuk pertanyaan abang ini, ya, pertanyaan abang ini abang memiliki bakti, tapi saya akan bisa balik tanya dan abang akan. Sebentar, dengerin dulu bang. Saya tanya. Dengar dulu bang, selesaiin dulu ini. Definisi Tuhan apa? Definisi menyembah itu seperti apa bang? Jangan dulu kami menyembah bang, saya nggak boleh menyembah ini. Tuhan Anda berapa? Pertanyaan menjebak. Sekarang ini, definisi balak kosong ini. Menyembah itu seperti apa bang? Coba abang jelaskan. Menyembah berserah diri kepada Sang Pencipta. Oke. Jadi sekarang saya mau tanya lagi bang. Harus tanya dulu sekarang. Itu berserah diri kepada yang mencipta. Untuk terhadap Muhammad abang menyembah atau tidak? Tidak, Nabi Muhammad bukan Tuhan, nggak disembah. Anda tidak menyembah. Berarti nanti Quran pun Anda tidak percaya dong. Di mana Quran diterbitkan oleh Nabi Muhammad, bang. Nabi Muhammad mengajarkan Nabi Muhammad saja, bang. Waduh, ini orang balak kosong ini. Balak kosong ini bang Dio. Kalau ketawa teman dia. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah, bukan disembah Nabi Muhammadnya. Makanya itu yang tadi saya bilang, ada beberapa hal yang bisa akan bukan dan abang akan bisa jawab. Sekarang abang ini yang Anda sembah siapa? Ya, Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Allah, Yesus Kristus adalah perwujudan dari manusia, bang. Tuhan kamu berapa? Ya, Tuhan saya satu, bang. Kalau Tuhan kamu satu, siapa namanya Tuhan itu? Tuhan Allah, bang. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu diutus oleh Allah yang dari firman-Nya menjadi manusia. Berarti Yesus, kita harus menyembah terhadap Dia juga. Berarti Yesus utusan. Ya. Berarti Yesus utusan. Dikatakan bilang utusan, ya, utusan juga. Berarti Anda menyembah Yesus utusan. Utusan juga dan sebagai Tuhan juga, karena Dia utusan juga, Tuhan juga di sini.
Kok bisa ada utusan Tuhan juga? Sekarang sekarang perumpamaan saja bang. Kita berbicara secara secara logika ya. Untuk Muhammad itu, kenapa lari ke situ dulu? Ini dulu. Kenapa ada utusan? Kenapa ada utusan? Untuk pertanyaan abang ini. Sekarang saya mau tanya abang juga. Muhammad itu utusan juga? Utusan. Ya, abang menyembah sama dia? Tidak. Hah? Tidak. Tidak gimana? Berarti abang tidak patuhi ini Muhammad dong? Di mana ada perintah menyembah Muhammad? Sekarang saya mau tanya bang, untuk yang tadi definisi ya bala kosong. Kalau ini namanya abang ini definisi menyembah saja tidak paham kok mau bicara sama saya. Terus yang Anda sembah siapa? Kalau untuk namanya kita menyembah bang terhadap Tuhan itu untuk yang firman yang didatangkan dari Tuhan itu yang kita harus sembah. Yang Anda sembah siapa? Ya? Yang Anda sembah siapa? Tuhan. Siapa nama Tuhan karena itu? Saya tanya juga, tanya juga abang. Apa sih? Siapa sih? Apa sih Pak? Siapa yang Anda sembah? Sebut dulu. Definisi sembah itu seperti gimana sih bang? Kan saya udah jelaskan tadi, berserah diri. Berserah diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa untuk yang Muhammad? Apa sih diulang-ulang? Nabi Muhammad gak disembah, Nabi Muhammad menyembah. Berarti abang tidak menyembah Nabi Muhammad, tidak patuhi sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekarang saya tanya, abang tidak patuhi sama Nabi Muhammad? Tidak ada perintah menyembah Nabi, nggak ada. Kalau untuk menyembah berarti itu berserahkan diri patuh terhadap perintahnya, iya kan? Itu definisi untuk namanya menyembah. Perintahnya Nabi susah juga diskusi sama orang belakangnya. Nabi Muhammad itu mengajarkan menyembah kepada Allah, nggak menyembah kepada dirinya. Halo bang. Susah juga nih orang ini, bahasa Indonesia nya nggak jelas. Iya memang kalau untuk namanya di situ kan bahasa Indonesia kamu lebih lengkap karena pakai logat, makanya di situ. Nggak ada masalah logat pak. Bahasa Indonesia kamu tuh tidak jelas juga, tidak sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan oleh guru. Sekarang Tuhan Anda ada berapa? Satu. Gimana, Bang? Siapa namanya? Tuhan Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu firman dari Allah. Terus? Nah, sekarang saya mau tanya juga abang. Yang sebenarnya belum dulu selesai, dengerin dulu lah. Oke. Mau selesaikan dulu. Ya. Yang Anda sembah itu, yang Anda sembah siapa? Yang Tuhan. Berarti Yesus nggak disembah. Yesus itu disembah karena apa? Itu firman dari Allah yang untuk apa? Datang untuk menyelamatkan manusia. Sembahan kamu ada berapa? Sembahan kamu ada berapa? Sembahan satu. Sembahan siapa? Kalau satu yang mana yang kau sembah? Tuhan lah, abang. Ya siapa nama Tuhan itu? Oh, Tuhan Allah. Berarti Yesus nggak disembah. Yesus itu disembah juga lah. Berarti sembahanmu dua. Sekarang saya bertanya abang juga. Abang dulu waktu sekolah nggak lulus matematika ya 1 tambah 1 ya? Abang ini kurang paham dengan pemahaman saya. Ya kan? Sembahan kamu ada berapa bro? 1 atau 2? Yang kau sembah 1 atau 2? Coba hitung. Sembahanmu 2 ya. Yesus disembah, Allah disembah, jadi 2 bang. Ya bang, sembahanmu 2 ya bang. Sekarang saya mau tanya abang, yang namanya dia datang untuk Tuhan itu berwujud seperti manusia, datang untuk diri terhadap manusia. Yesus waktu jadi manusia dia Tuhan atau bukan? Dia sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Double garden, manusia juga Tuhan juga. Sekarang saya bertanya bang,
sama tanya abang lagi, ya kan? Untuk Tuhan ini maha kuasa atau tidak? Maha kuasa, Bang. Maha kuasa, Dia maha Bang. kuasa. Dia bisa untuk namanya tumbuhan batu itu menjadi manusia, bisa atau tidak? Dia bukan pesihir seperti Anda maksud, bukan kayak Tidak. gitu. Dia maha kuasa berarti Tuhan Anda tidak bisa dong. Tidak bisa Tuhan apa? saya lebih dahsyat. Dia Emang bisa Yesus- menyerupai manusia. Sedangkan Tuhan Bui. tidak bisa. Bisa menyerupai manusia Tuhanmu. Oh, Tuhanmu hebat. Kuasa, ya kan makanya tidak bisa. Hebat. Apa saja. Hebat kali Tuhanmu menyerupai manusia baru mati dibunuh. Iya, hebat sekali. Bukan saya Terus ya, sesuatu. siapa yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Tuhan menyerupai manusia baru dibunuh oleh manusia gitu ya Tuhanmu ya. Kok bisa ada Tuhan dibunuh, Bang? Siapa suruh Tuhan mau jadi manusia, dibunuhlah dia. Apa? Ayo, kembalikan dia, jangan jadi manusia, biar nggak dibunuh. Ayo. Kena dia. Siapa suruh Tuhan jadi manusia, dibunuhlah dia. Ayo. Siapa suruh jadi manusia Tuhanmu, dibunuhlah oleh manusia. Kurang ajar juga ini manusia membunuh Tuhan. Nah, pergilah kau. Suara nggak bang? Lanjut bang, kasihan dia. Ada suara aku nggak? Anda? Marlin ini oten ini Bang Andi. Dia Marlin. Lanjut. Bang Faruk, suara Marlin. Bang Farok, kenapa Bang Farok sama Managa menjadi Muslim? Kadang-kadang pertanyaan kayak begini, siapa suruh Tuhanmu menjadi manusia? Matilah dia dibunuh oleh manusia. Masih mau datang besok, Bang Farok? Masih mau kok? Masih mau jadi Kristen, Bang Farok? Aku ada suara nggak bang Andi? Tersendat-sendat ya, coba tes. Marlin. Selamat bergabung Marlin. Marlin. Ada bang. Mantap. Marlin ini oten nih, tapi nggak berani ngomong dia tapping di bawah aja dia. Marlin. Ya silakan Marlin. Yang dibahas apa? Yang dibahas itu, kenapa ada Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Kenapa bisa ada Tuhan menjadi manusia? Kenapa Tuhan menjadi manusia? Ya, Tuhan menjadi manusia, kemudian manusia kembali menjadi Tuhan. Silakan. Itu kan firman yang menjadi manusia pada saat perjanjian Allah Lanjut kan dia masuk. Perjanjian lama. Di saat di perjanjian lama, Allah itu menjanjikan seorang penolong dan seorang penebus, di mana yang seorang itu Tuhan, Mbak. dari dosanya. Makanya di saat perjanjian baru tertulis di Yohanes, firman itu telah menjadi manusia sesuai janji Allah. Allah itu Tuhan bukan? Kalau Allah. Iya, aku tanya Tuhan nggak Allah itu? Itu di perjanjian lama, Allah itu kan belum bisa. Aduh, aku sebenarnya masih di pinggir jalan ini, makanya suara motor berisik banget. Bener kan Kanda? Kalau nggak di pinggir jalan, ketinggalan di pasar, kalau nggak gudeg, kalau nggak katarak, banyak kali lah alasannya. Tuh. Kakak bilang tadi perjanjian Allah. Nah, Allah itu Tuhan atau bukan? Nggak kedengeran tadi suaranya, suara motor lewat. Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu Tuhan. Oke, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, berapa Tuhanmu? Satu. Hai?
Allah satu Tuhan, Yesus satu Tuhan. Totalnya berapa? 1 tambah 1 berapa, Bu? Ya satu, tetap satu. Makanya kan dibilang Allah yang telah menjadi manusia. Iya, oke, sebentar. Allah yang telah menjadi manusia, yang mati di kayu salib dibunuh tentara Romawi itu Allah juga. Dialah Allah itu yang menjadi manusia itu yang dibunuh itu. Berarti Allah juga itu yang metong di kayu salib itu Allah. Iya, Allah. Hanya bawa Allah di salib Bapak aja. Aduh, nggak enak didengar Bapak. Oh iya, Cuman, siap, kalau di Kristen dibilang makanya ada istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke, begini. Dalam satu hakikat. Berarti yang metong di kayu salib itu Yesus dan Bapa, betul? Bukan berarti seperti itu Yesus dan Bapa, bukan. Terus? Selama ini di saat perjanjian lama itu kan Allah itu selalu menjanjikan akan datang Mesias, akan datang penolong. Nah, setelah di perjanjian baru, apa yang dijanjikan Allah itu tergenapi, dia sendirilah yang turun, dia sendiri yang turun menjadi manusia untuk menolong umatnya. Ya, Yesus itu Allah sendiri. Oke, Yesus itu adalah Allah bukan sendiri. Berarti pengertian Bapak kita ya, itu. kita sebut Bapak aja ya. Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, betul? Iya, makanya ada istilahnya. Kalau kayak kita manusia itu kita terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tanya coba yang dikatakan Bapak atau Yesus? Pikirannya, idenya. Bukan berarti kalau di Kristen itu dibilang Tuhannya 3, bukan. Sebentar. Salah pengertian. Kak Marlin. Salah pemahaman. Kak Marlin, ketika Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur kepada Bapa, berarti Bapa itu bukan Yesus, betul? Itu suatu ungkapan penyampaiannya Yesus. Iya, dia itu bilang aku bersyukur. Karena kan memang dia firman yang telah diutus. Oh, berarti Yesus itu bersyukur kepada dirinya sendiri, begitu? Ya, karena dia sendirilah Bapa itu. Iya, cuman yang saya tanyakan berarti Allah yang Yesus telah mengutus aku, Bapa yang telah mengutus aku. Nah, Bapak yang mengutus ada roh Allah, makanya dia seperti itu bicaranya. Oke, karena berarti dia memang bukan dari manusia, dia turun dari sorga. Oke, berarti Yesus di sini bersyukur kepada dirinya sendiri, begitu? Ya bisa dibilang begitu, secara pengertiannya. Tapi dari pemakaian bahasanya, dia memakai bahasa aku bersyukur Bapa telah mengutus aku. Bapak mengutus aku, berarti yang mengutus Yesus siapa? Bapak. Bapak yang mengutus dia. Oke, Bapak mengutus ya, Bapak mengutus. Ini bahasa Indonesia loh, bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Bapak Arab. mengutus Yesus. Sebentar, Kak Marlin. Bapak mengutus Yesus, berarti yang mengutus Bapak, yang diutus Yesus, betul? Ya memang betul kan, dia utusan. Berarti ada dua oknum di situ. Bukan berarti dua oknum pengertian secara manusiawi kita, memang pengertiannya itu 2 oknum. Pengertiannya 2 oknum, berarti ada 2 oknum di situ, 2 Tuhan. Bukan 2 Tuhan, tetap itu Yesus itu sendiri, tapi dalam apa, Pak? Kalau seperti kayak kita manusia ini, karena kita manusia kedagingan, kita nggak punya roh Allah, kita itu roh-roh kedagingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah diskusi sebenarnya mereka ini kasihan, korban doktrin. Nggak bisa membedakan mana pengutus, mana diutus, mana pencipta, mana ciptaan, mana Bapa, mana Yesus. Di sisi lain dia mengatakan sama, di sisi lain dia mengatakan berbeda. Kasihan mereka ini. Kita terusin lagi ya. Dia sampai akhir, sampai dia mati di kayu salib, nggak pernah dia berbuat dosa. Secara tulis di Alkitab tidak ada dosanya.
Kalau mengatakan orang BODOH itu dosa nggak, Bu? Nggak dosa, orang bodoh memang benar manusia zaman dahulu, yaitu bangsa bangsa ahli-ahli Paris Bang Yesus sebentar Bang Gio. Sebentar ada yang Marlin, Yesus dan Bapa sama atau beda nggak sih? Dia jualan itu kan dah. Jual kan dia. Bapak dan Yesus itu sama atau beda, Marlin? Ada motor wrecking lewat. Iya, pinggir jalan dia. Ada wrecking. Marlin, Yesus dan Bapa sama atau beda? Yang bilang sama itu ada di bawah, yang bilang sama naikin tuh Bang Parok. Ada yang bilang sama, minta naik kalau bilang sama. Orang Yesus bersyukur kepada Bapa, dia bilang bersyukur kepada dirinya sendiri. Aduh, iya. Tuh. Marlin. Ya. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Kalau secara bahasa Indonesianya pengertiannya itu memang dari kata Bapa dan kata Yesus udah beda. Tapi kalau arti secara keseluruhannya itu sama. Sama. Bapa itulah Yesus. Oke, berarti yang mati di tiang salib siapa? Yesus, manusianya. Bukan Bapa. Yesus secara kemanusiaannya itulah yang disalib itu. Katanya tadi sama. Orang gini, Allah itu bisa nggak kamu lihat? Bisa. Enggak, jangan dulu ke situ. Bapa aja, Bapa sama Yesus. Melalui diri Yesus. Katanya, jadi Bapa ini anaknya Maria gitu ya? Susah juga kan di bahasa Indonesianya nih. Ya udah deh, gini aja deh. Biar nyambung deh. Sebutkan jenis-jenis motor yang lewat di situ. Coba. Siapa tahu ada yang mau dijual. Bang Paro lagi bisnis motor bekas itu. Coba dicatat Bang Paro, motor-motor apa yang lewat mau dijual itu. Itu aja dah. Gak fokus dia sambil jualan. Ini aja lah. Dagang dia sembako. Iya, dagang dia lagi dagang. Sembako. Pantesan. Ya, semoga dagangannya laris ya Mbak ya. Lanjut. Mbak dagang apa sih Mbak? Kenapa? Mbak dagang apa? Dagang sayuran. Oh, sayuran. Kol. Sayuran apa aja Mbak? Ya, semua sayuran. Kalau kacang panjang ada? Ada. Kenapa emang? Mau nyari yang panjang? Berapa seikat? Lagi percuma kamu nanya. Seikat emang langsung mau kau beli kemari datang gitu. Belilah, kan ada teman gue mau belanja di situ. Besok kita mau bikin rujak. Pecel. Kentang sekilo berapa? Kentang. Emang mau pakai GrabFood nganterin ke sana atau pakai ekspedisi? Iya, emang posisi di mana ini emang? Pasarnya di mana? Pasarnya di mana? Jauh, Tangerang. Juga jauh. Tangerang mana ya? Di Mauk apa di Pasar Kemis? Pasar Kemis. Ya, aku di Pasar Kemis di Perumnas. Aku di Perumnas Pasar Kemis. Gak tahu Perumnasnya, taunya namanya doang Pasar Kemis. Ya udah, Pasar Kemis Perumnas. Kebetulan aku juga buka warung kecil di rumah. Ecer-ecer sayuran, gue ambil sama Mbak. Kita bisnis deh tuh. Gitu loh. Nyambung kan kalau masalah. Nyambung kan? Nyambung. Pasar Pasar sayur Kemis aja nyambung. dekat ke pusat sayurannya. Ngapain belanja ke saya? Ya nggak apa-apa lah, kan nyambung kan, nyambung kan Jadi Pak. induk yang lebih dekat ke Pasar Kemis. Nyambung lah ya kan, nyambung. Ya kalau disambungin ya memang nyambung, sama kayak server. Bawang merah berapa sekilo Mbak? Nggak jual, kemahalan. Terus sayuran apa sih Mbak? Kol ada kol. Ini jadi bahas sayuran ini. Iya biar nyambung. Daripada bahas Tuhan nggak nyambung.
nggak nyambung. Kalian itu yang susah mencerna bahasa Indonesia. Jelas. Jadi zaman penjajahan dulu bahasa Indonesia belum ada, masih ada bahasa daerah masing-masing. Udah dibikin bahasa Indonesia yang jelas, masih juga nggak mengerti orang Indonesia. Aduh, keterlaluan lah. Padahal udah belajar juga bahasa Indonesia di sekolah, berapa tahun sekolah belajar bahasa Indonesia. Kalau saya beli ini nih Mbak, nih denger ya. Saya beli kacang panjang, saya beli wortel, terus saya beli kentang. Ada berapa jenis sayuran saya beli Mbak? Kalau mau beli nggak ada paket antar di sini, datang kemari. Enggak, ini dengerin dulu bahasa Indonesianya. Nih, saya beli kacang panjang, saya beli wortel, saya juga beli kentang. Ada berapa jenis sayuran saya beli? Waduh, tekor ini nggak bisa menghitung sayuran ini. Mana gagal? Aduh, rugi besar bandar ini. Bisnis sama Kak Marlin nggak bisa hitung. Berapa jenis sayurnya Kak? Ini ya ini terlalu ini banget kamu ya. Janganlah kamu pelihara bodohnya itu. Masa roh iblis ya? Iya, kalau kau berbuat dosa ya berarti roh iblis yang dalam dirimu. Kenapa lari ke situ? Emang ini sayur, kenapa lari ke iblis? Emang iblis jual sayur? Kenapa lari ke iblis? Orang ngomongin sayur, ngomongin iblis. Kak Marlin itu Bang Handi mau beli sayur. Dengerin Kak Marlin. Yang ada dalam dirimu. Tapi kalau Kak Marlin kejahatan, berantem sama suamimu, berantem sama tetangga, berarti roh iblis yang ada dalam dirimu. Begitu Sia, ya Sia, jangan typing tapi nggak ngerti. Ya udah diabaikan aja Kak. Itu Bang Handi mau beli sayur itu. Coba diulangi Bang Handi pertanyaannya. Enggak, itu bohong itulah. Kejauhan lah pasar Kemis lah. Bohong banget iya, lah. Coba. Gini Mbak Marlin. Nah, aku beli kacang panjang, aku beli kangkung, dan aku beli wortel. Nggak ada wortel. Kalau mau jengkol nih, saya kirim jengkol. Iya. Aku beli jengkol, terus aku beli pete, terus aku beli kacang panjang. Ada berapa item yang saya beli? Jenis. Terus? Ada berapa jenis? Datang aja kemarin, capek-capek banget aku nganterin ke pasar Kemis jauh sana. Nggak perlu dianterin juga kali, Om Marlin. Pakai Grab itu. Gojek. Iya, berapa jenis sayur itu dibelinya Bang berarti ongkirnya lah. Nggak usah lah sayuran itu. Di rumah juga banyak, tetanggamu juga banyak itu sayuran. Iya, udah berapa jenis sayurannya tadi tuh? Kangkung, pete, jengkol. Itu berapa jenis itu sayurannya? Kangkung, pete, jengkol. Berapa jenis? 3 jenis itu. 3 jenis. Nyambung ya. Pintar. Bapak, pintar. 3 jenis pintar. Bapak Putra Roh Kudus ada berapa? Itu 3 hakikat tapi jadi 1. Itu enggak 3 jadi 1. Jadi Bang Handi jengkol tuh 1 hakikat sama pete Bang Handi. Ya udah, itu udah beda jenis lah sayurannya. Kau gimana sih kamu? Udah beda itu. Namanya aja udah beda. Ya sekarang sama gini. Sayur. Hendi, contoh, dibikin namamu Hendi, terus dibikin lagi namamu si Black, dibikin lagi namamu si siapa ya, si Rudy. Tapi kan tetap aja dirimu sendiri kan itu. Walaupun dibikin gelarmu bermacam-macam, dibilang si Hendi, dibilang si Rudy. Jadi bapak itu namanya 3. Itulah dia hakikatnya, itu ada 3 tapi 1. Makanya dibilang Bapak Kudus ala anak. Ya Allah. Terus yang mana yang kau sembah di antara ketiganya? Ya bukan berarti kita menyembah ketiganya. Yang mana yang kau sembah? Ya tetap kita menyembah itu Yesus. Jadi bapak nggak disembah. Selamatkan manusia sampai selesai. Tapi waktu Yesus juga pernah menyembah Yesus. Waduh, susah juga nih. Bisa nggak menyelamatkanmu? Bisa menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Indonesia merdeka. Nggak bangkit-bangkit. Indonesia merdeka kan Nabi Muhammad yang menyelamatkan.
Sekarang saya tanya, hidup nggak dia sampai sekarang? Enggak kan? Kalau kami Yesus itu hidup sampai sekarang. Si Muhammad aja masih di dalam kubur sampai sekarang masih. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah digebuk. Buktinya mengucapin syahadat, kenapa nama Muhammad yang disebut? Bukan Nabi Isa. Nabi Muhammad nggak pernah digebuk di tiang salib, terkutuk. Sekarang waktu ngucapin syahadat saya tanya, nama siapa yang muncul? Nama Muhammad kan? Iya, kenapa nih Bang? Ya kenapa itu yang kalian sembah? Sementara dia sampai sekarang aja. Kok disembah? Kok disembah sama aja sama yang tadi disuruh nyembah Nabi Muhammad nih kita nih. Dia tanya kenapa syaratnya syahadat harus mengucapkan nama Muhammad? Ya karena itu rukunnya. Kenapa nggak Nabi Isa yang kalian bilang itu Nabi Isa yang diangkat ke surga? Kan Nabi Muhammad Nabi yang terakhir mengajarkan. Susah juga ya menjelaskannya ya. Kenapa dulu pernah ngucapin syahadat? Kenapa? Jual sayur aja nggak nyambung, Bang Handi, gimana? Aduh. Saya dulu pernah ngucapin syahadat, tapi yang muncul nama Muhammad yang disebut. Sedikit keseleo nama Muhammad tetap salah katanya. Gimana? Coba gimana cara mengucapnya gimana? Coba aku mau dengar. Udah lupa dulu gitu. Pernah kan? Dulu pernah. Coba. Nah, coba gimana? Ya. Apa kata pertamanya itu? Belakangnya aku dengar. Aku ingat cuman Muhammad adalah Muhammad Rasulullah. Gak pernah kau syahadat, kau bilang pernah syahadat. Syahadat lupa aku, udah lama itu, udah berapa tahun, 12 tahun yang lalu. Kamarlin, kalau kau bohong nggak laku semua jualan sayurmu ya. Puji Tuhan, saya nggak berpembohong ya. Anak-anak Yesus itu nggak pernah ada yang berani berbohong karena apa? Ada 10 hukum Taurat. 1, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong, 2 kalimat aja. Coba kalau kakak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, coba ucapkan 2 kalimat itu. Aku mau dengar. Aku ingatnya cuman Muhammad adalah Rasulullah, itu doang yang aku ingat belakangnya. Coba diulangi. Asyhadu. Kalau kau bilang juga, nanti kau bilang sah, ya sah. Ada saksi, ya saksi. Jangan biarin aja dia. Asyhadu apa asal? Marlin, terus yang mati terkutuk di tiang salib itu siapa? Ya benar, Yesus, manusia. Karena apa dia jadinya? Karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa yang kau perbuat itu, makanya dia jadi terkutuk. Buset deh, Tuhan terkutuk. Karena udah dilarang begini. Aku itu hanya terkutuk. Jangan membunuh, jangan mencuri, tetap kau mencuri. Jangan jujur banget dia, aku itu hanya terkutuk. Jangan melindungi istri sesamamu, tetap kau tetap kau poligami. Siapa yang Marlin, siapa yang ngutuk Tuhan mau? Dosa manusia yang mengutuk itu, dosa. Karena dosa manusia. Makanya dia rela sampai mati, sampai selesai. Sampai dia dikuburkan, tapi dia kan bangkit. Dosa apa yang mengutuk Tuhanmu? Dosa apa? Ya banyak dosa manusia zaman dulu kan banyak juga. Jangankan zaman dulu, sampai sekarang juga masih banyak perbuatan dosa manusia. Menjadi termasuk kau mengutuk Tuhanmu karena kau juga ada dosa. Kenapa? Termasuk kau yang mengutuk juga Tuhanmu karena kau punya dosa. Iya, karena dosa itu juga. Buset dah, dia mengutuk Tuhannya sendiri. Itulah karena kasihnya Tuhan Yesus itu kepada umatnya. Ini saya kasih contoh ya, gambaran Hendy. Gini nih Hendy, kamu punya anak. Kamu punya anak, terus anakmu ini bikin kesalahan, taruhlah dia mencuri, ketahuan nama yang punya, otomatis yang punya marah-marah menghukum, nggak terimalah dihukum, otomatis karena kau menyayangi anakmu ini, kau bela kan anakmu, kau bilang udahlah, jangan kau hukum dia, biarinlah aku sebagai bapaknya yang menghukum, biarinlah aku yang dihukum, jangan anakku yang ada hukum begitu. Yesus itu. Itu Yesus itu karena dia kasihnya kepada kita manusia ini. Oh, jadi kau yang dengerin. Jadi kau makan babi, kau yang dagang bohong, terus kau tumpahkan semua kepada Yesus ya. Ya itulah karena dosa manusia. Kan kau anak orang kau jadi tumbal. Dengar, kalau kita manusia kedagingan masih gampang terpengaruh, masih gampang berbuat dosa karena roh itu memberontak, tapi daging kita, jasmani kita ini penurut. Ya sekarang kamulah ngomong apa sih kau goda-godain itu aja udah dosa.
Kira-kira Bunda Maria marah nggak anaknya kau jadiin tumbal? Kenapa? Bunda Maria marah nggak anaknya kau jadiin tumbal? Dia bukan hanya marah lagi, tapi dia kan sedih. Tapi dia udah tahu. Sedih, sedih katanya. Pernah nonton The Passion? Orang gila. Enggak, Hendy, kamu pernah nonton Tuhan Yesus itu nggak, film Tuhan Yesus? Nonton berdarah. Iya, itu digebukin, diludahi. Dengar dulu, Hendy. Kamu pernah nonton nggak itu film Yesus itu? Iya, pernah, mikul salib. Nah, kan dia mamanya itu kan sedih banget ngelihat anaknya diperlakukan seperti itu. Tapi kenapa kau bahagia? Mamanya sedih, kau yang bahagia. Kenapa nggak kedengeran? Mamanya Yesus sedih, kau yang bahagia. Dia mah akhirnya setelah tahu kalau anaknya bangkit, Yesus itu bangkit, dia kan jadi bersuka cita dia. Buset dah. Tadi sedih, sekarang suka cita. Hari ketiga dia kan bangkit. Lah sekarang saya tanya, kenapa kalian menyembah mati? Kenapa nggak menyembah yang bangkit? Yang bangkit itu iblis. Ya itulah kalian itu, makanya Alkitab itu baca kalian dari awal sampai akhir. Jadi nggak dibelok-belokkan kalian itu, katanya diserupakan lah. Oh, Nabi Marlin, waktu Tuhanmu, Marlin, waktu Tuhanmu dikubur 3 hari berarti nggak ada Tuhan dong, kan dia mati. Ya kan makanya dulu bangsa orang Yahudi kayak murid-muridnya itu kan mereka itu merasa kayak kecewa. Tapi setelah mereka tahu menampakkan diri ke murid-muridnya, inilah aku, katanya gitu, aku telah bangkit. Sampai ditunjukkan itu bekas pakunya, ditunjukkan. Sebentar ada. Sebentar ada yang beli paku. Hah? Ada yang mau beli paku. Salah. Siapa yang nanti ditanya nanti siapa yang paku tangannya? Si Marlin. Ternyata dia laki-laki. Oh, laki-laki, enak aja kalau ngomong kayak sembarangan. Kenapa kepalanya botak itu? Kok botak kepalanya? Jangan, kasihan ya, yang ke personal. Mungkin dia salah sampo kali. Kok nggak bisa dengar? Kayak aku jadi curiga nih, caper sama Kanda ini. Kameranya ditutup aja Bu, karena Ibu nggak pakai apa ini. Tutup aja kameranya. Ternyata ganteng dia ya. Matiin kamera kok nggak bisa ya? Ganteng dia, pakai skincare. Mati kameranya. Banyak dagangannya tuh. Dia jual oli juga tuh, oli apa bukan? Bukan ya? Tua. Iya sip, baru. Salah. Makanya udahlah, ganti share lah kalian itu. Baca Alkitab itu baik-baik. Hikmat. Buset, kita diinjilin. Hikmat. Tahun 2025 ganti aku ngambil share. 1 menit ya. Lanjut. Kalau Ibu Marlin bisa ganti shaper, saya ganti. Tapi kalau intinya Ibu Marlin bisa jawab. Kalau enggak, Ibu Marlin yang ganti. Mau enggak? Saya kasih 1 pertanyaan aja, gampang kali. Sebutkan sama saya siapa nama Bapak Paulus dengan Mama Paulus, hadiah 30 dari saya, dan saya ganti server. Tolong dijawab. Apa tadi pertanyaannya? Sebutkan siapa namanya bapaknya si Paulus sama mama si Paulus. Habis itu dapat hadiah dari saya 30 dan saya ganti server. Oh, tolong itu dijawab. mah kalau silsilanya Paulus saya mah nggak tahu ya, silsilanya dia itu. Silsilanya siapa, anaknya siapa, dia terus terang saya belum tahu. Ibu tidak tahu, kenapa Ibu percaya? Contohnya kayak gini, tiba-tiba saya pertanyaan gini aja Bu. Kalau Ibu nggak percaya silah-silah dia yang paling besar situ, kenapa Ibu percaya? Iya. Emang motornya di mana? Aman gak itu? Dia lagi dagang lagi.
Enggak, karena dia lagi mikir itu. Kan dia alibi aja. Kenapa kita ibarat kata Apa jawabannya, Kak? menteladani? Sebenarnya kita menteladani Paulus itu ya. Paulus itu kan dulu dia Pertanyaannya, Paulus. Dia itu kan Pertanyaan saya Ibu itu. dengar dulu ya. Ibu dengar ya Bukan itu pertanyaan saya ya. pertanyaannya. Pertanyaan udah saya. saya jawab tadi silsilahnya keturunan Paulus, saya nggak tahu siapa nama Oke, bapaknya, nggak tahu. siapa nama Sekarang mamanya. oke, sebentar. Kan itu baru saat Ibu jawab. Sekarang Ibu jawab. Kenapa Ibu yang tidak tahu silsilahnya, tidak tahu orangnya, kenapa Ibu ngikutin? Contoh Ibu, masa ada seorang penjahat Ibu mau ngikutin? Itu yang perlu Ibu jawab. Coba Ibu jawab. Nih saya Jangan jawab ya. ngajak orang ganti Siapa seper. yang bilang Ibu tidak Oke. tahu Benar, yang benar. orang Ibu ikuti. Sedang kami mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kami tahu keturunannya sampai ke buyutnya kami tahu. Benar. Itulah tuntunan jalan. Kenapa Ibu yang orang tidak Ibu tahu sama sekali Ibu ikuti? Apakah kita itu pinter atau BDO? Lah jawab Ibu. Dapat uang baru lagi. Makasih Bang. Nah, jadi silakan itu. Dia udah bisa jawab itu. Bang Marlin. Bang Marlin. Kak Marlin. Sore aja saya kasih gitu. Kalau pagi mah 12. Miknya Kang Dio belum bunyi Kang Dio, kenapa? Hai Naga ini saya jawab. Resek-resek. Kan kamu bilang kok kresek-kresek siapa itu ya? Naga. Kantong plastik tadi Naga. bungkus. Tadi yang kresek-kresek kantong plastik bungkus sayuran. Si Naga tadi kan yang ngasih pertanyaan. Ya udah jawab. Mau bilang si Paulus itu dia orang jahat. Iya oke, masa lalunya dia orang jahat. Nama dia si Saulus. Dia yang ingin membunuh murid-murid Yesus. Dia tidak suka dengan ajaran-ajaran murid-murid Yesus pada zamannya itu. Tapi pada saat dia jalan mau ke Damsik, dia kan ketemu Yesus di situ. Apa kata Yesus? Saulus, akulah yang kamu aniaya itu. Nah, semenjak pertobatan si Saulus, berarti makanya Paulus ganti turun namanya kedua jadi kali. Paulus. Coba Ibu buktikan apakah dia Yesus asli. Kalau Yesus asli hadiahnya 25 juta. Yesus berjumpa dengan si Paulus, apakah Yesus asli atau Yesus fiktif? Tolong tunjukkan datanya. Lanjut, itu hadiah juga dari kami Muslim. Dapat hadiah 25 juta. Tolong bisa Aku nggak ada dijawab Ibu Tel. nggak ada Alkitabnya, susah bukanya di sini. Alkitab di rumah. Saya kasih waktu sama Ibu. Makanya saya jelasin dulu, Naga. Sebentar Bu Marlin. Saya kasih data sama Ibu sampai dunia kiamat. Kalau dapat bila perlu Ibu bawa pendeta Ibu jumpa dengan gurunda kami Bang Juma. Hadiahnya 25. Si Juma aja bentar lagi mau ganti server itu. Aku doakan dia mau ganti server dia itu. Lagi berdoa aku sama dia itu supaya ganti server. Nah, di saat sesudah Paulus itu bertobat, dia kan jadi rajin mengabarkan Injil. Dia sampai keluar masuk penjara, apapun dia terima hukumannya. Setelah dia melakukan pertobatan itu, dia menginjili sampai ke Roma, ke Galatia, ke daerah Efesus, ke daerah apalagi Tesalonika, daerah-daerah terpencil dia jalanin sampai ke Asia kecil. Ya kok masa Ibu seorang penjahat dan keturunannya enggak tahu, kenapa Ibu percaya? Berarti kan lebih hebat dia daripada Yesus kan? Tanya gini Naga, kamu berbuat kesalahan, taruhlah kamu mencuri, masuk penjara. Setelah masuk penjara kamu terima hukumannya, kamu bertobat, nggak mau lagi mencuri. Nah, berarti kan kamu
Oke teman-teman, terima kasih. Inilah diskusi tadi agak sedikit menghibur. Ya semoga terhibur. Yang jelas kalau ada kata hilaf dari kami mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.